buka payung. Aduh. Gak bisa dong. Aduh. Oh ya, keburu banjir. Buru banjir. Oke, Pas tapi hujan dong, aduh. Ben Selina respect untuk Baloyski sekarang. Wah, ini respect juga dari tim Araki Hoshi ya. Dan tidak mau ada Masya, lagi-lagi. Ram Asya tentunya dengan 3 bar HP. Thunderclap itu bisa banget untuk ngincer ke arah Valentina. Ini yang cukup berbahaya. Ini masih ada Cecil sih. Cecilion? Dibekuk asal-asalan oleh RRQ. Kenapa? Beatrixnya gak dilepas. Iya, ini benar-benar udah Paramisnya di counter. pakai cloud. Tamusnya diambil. Berarti masih ada Esmeralda kanan. Masih Esme. Karena Masya udah ditutup. Ini diperkecil gimana caranya sih? Siapa namanya dari seorang R7. Ini mungkin aku baru mungkin ya. Ini kalau entah Tapi dipakai Esmeralda atau mungkin yang lain gue gak tahu. Kalau Esmeralda keluar juga, kan Daerah masih ada. Ada Daerot. Betul. Tadi bagusnya dari Giveaway, mereka Oh, ban Daerah Poviusnya langsung. di-ban. Wow, ada Padahal apa lu kira gerangan? Poviusnya bisa jatuh ke tangannya RRQ loh. Lo mau tau kenapa Povius di ban? Valentina. Valentina, Tamus, Beatrix. Tamus. Ya Beatrix minor lah. Tapi Valentina Tamus itu udah Valentina Tamus sih. udah PR pasti. ya? Udah pasti. Saya nggak mau dengan ada Povius. Yang bisa loncat-loncat ya, Demonic Force. Ngincar Kalau ke One arah- mungkin bisa narik belakangnya. Kalau Kalau Valentina kan One cuma 2 kali ngedash ya. Iya makanya. Udah pasti ketempelan nanti dengan Povius. Oke. Ketempelan, kesurupan jadinya. Oke, dan Araki Hoshi. Nyemil terus bang. Emang enak nyemil deh. Halo. Halo. Oke, dan terpaksa nih Araki Hoshi sengaja dipaksa untuk mainin Cloud. Karena Beatrix yang nggak dikasih lepas. One-one-nya juga sudah di-ban tadi sama Araki Hoshi. Dan Eve untuk Deden. Deden. Alright. Masih Deden yang akan menggunakan Eve. Tandanya ini dari seorang Finn yang akan menggunakan seorang Faramis dan sisi sebelah kiri Baloyski. Ya. Hero-nya belum keluar atau bahkan dia pakai Valentina. Aku bilang dia pakai Grok sih. Natalia Di ban. udah di ban untungnya ya. Grok boleh tapi kayaknya kalau menurut aku Grok masih kurang ya. Atau kalau dia mau berani. Ini berani nih. Ini Kadita? sih dia Valentina Romer sih. Kalau Iya, enggak feelingku ambil, juga Valentina kalau enggak Romer ambil sih. Digi lebih enak. Digi. Ya, Iya. Digi juga oke. Ambil Digi lebih enak juga. Kalau mereka mau. Grok? Balmon? Oh, Oh, Grok. Oke, Grok. Hell. Balmon enggak ada. Oh, Hellcat. Hellcat. Jadi asumsi dengan adanya Hellcat di sini pasti akan melompat langsung ke sisi dari Cloud. Jadi bakal ada efek silence juga nanti. Dia nggak bakal bisa kemana-mana dan langsung dipanis. Di saat itu juga harus. Ini jadi bawa. sebenarnya posisinya jadi sama sih Yes. buat team fight-nya Gifam. Dan jangan lupa, Valentina itu menduduki satu posisi top band Red Heroes MPL ID 9. Top satunya dia hampir 97% kalau salah tidak tadi. Di band, Di ban. bayangin berarti satu kali kelepas tuh ya. Iya. Iya nggak sih? 97 mah? Satu kali doang. Satu kali kan? Kelihatan. Kalau dua mungkin di 95 kali atau mungkin di berapa ya. Oke, tapi ini aku agak ngeri sama gignya ya, karena kan kita tahu bagaimana dari Shadow Stampede yang dimiliki oleh Faramis ini bisa narik-narik orang nih. Iya. Kalau sampai nanti dia lompat ke depan terus ketarik lagi ke belakang, lebih dalam, lebih jauh ke dalam base dari RRQ, tumbang dia. Iya, dan apalagi tipikal-tipikal dari Gifam yang menurut aku ini semua draft mereka tipis-tipis Hellcat, Dan Valentina. Ditinju sama Pakito. Habis. Oke, ini adalah penentuan untuk RRQ. Akankah mereka akan membawa game ini ke game yang ketiga? Atau bahkan Geekfam yang akan mendapatkan game kali ini. So buat kalian semain di rumah, jangan lupa di-share. Jangan lupa dengan hashtag MPL Celebration. So kita langsung menuju ke arah Win All Down. Ini dia untuk game kedua kita, Best of 3 Series. Apakah untuk pertama kalinya Geekfam mereka bisa mengamankan match mereka atas Araki Hoshi? Dan lihat nih Vinny udah mulai ngeganggu ke arah seorang Hans. Posisi Hans yang bermain Hellcat dia bakal lagi-lagi kok. Sama dengan playstyle-nya dia, itu ngincer ke backline dari Araki Hoshi. Yes. Dia gak bakal peduli sama tim fight depannya tuh. Biarkan teman-teman saya yang ngurus ya. Iya, Dan saya harus ngurus lompat ke belakangnya belakang. aja. Apalagi dia pakai high end ray di sini. Jadi Tapi harus equal. bisa dapetin posisi 1 lawan 1. Tapi equal. Retrinya kedua-duanya kepake. Oke. Kalau bicara soal retri biasanya ada Baloyski. Mana Baloyski? Baloyski tuh lagi main di atas. Lagi main. Lagi mulai ngeganggu ya karena seorang Albert kali ini dan Flicker terpaksa digunakan Clay, bakal coba untuk mengusir, berikan poke terusan ke arah seorang Baloyski kali ini, tapi Baloyski sudah memprediksi itu semua. Dia masih bisa survive dan
Ini ngeganggu Ini banget sih, bener. ngeselin banget sih dari seorang Baleski. Tapi itulah tujuan dari seorang roamer ya sekarang ya. Harus pegang early-nya, ngeganggu kalau bisa ke arah jungle dari musuhnya biar nggak nyaman untuk farmingannya. Tapi masalahnya ini dari tim Geek Farm mungkin mereka masih coba untuk struggle mencari momentum di mana Elzura udah nggak punya flicker, jangan masuk lebih dalam lagi. Dan di sisi sebaliknya, di arah bottom lane, dari seorang R7 kali ini berbeda, tidak mendominasi seperti di game sebelumnya. Yes. Mereka mainnya lebih hati-hati sih sekarang. Harus lebih tenang gak sih sekarang? Karena mereka posisi dari jungle sendiri kan digangguin terus nih sama Baloiski. Jadi mau gak mau harus bisa meng-cover dulu. Sedangkan kalau kita tahu bagaimana Hellcurt kalau gak digangguin di early-nya nanti mid game dia bakal semena-mena. Dia bakal bisa kemana-mana. Setiap kali ada ultimate-nya dia bakal selalu muncul juga. Yang aku takutin itu sebenarnya posisi Clay sih. Nanti Clay ini seperti apa tentunya karena if yang tadi udah kita bahas di game pertama, ini posisi ketika dia buka ultimate gak akan kemana-mana di situ-situ saja. Si Albert kali bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. R7 sudah melihat pergerakan 3 pemain dari Geek Farm dan Hans masih memiliki retribution yang on point kali ini. Dan Albert dengan heavy spinnya tidak bisa mendapatkan siapapun dari Geek Farm. Oke, tapi lihat di sana Spectre Altar ada 2. Nampaknya Finn belum membuka altarnya tapi malah Geek Farm yang terlebih dahulu. Dan itu membuat seorang Hans pede banget masuk ke dalam. Pede banget berhasil mendapatkan satu buah turtle. Dicuri kembali nampaknya. Iya. Dan posisinya tadi Hans juga udah low ya. Ya. Dan kali ini Clay bakal coba ditabrak dengan satu buah wall charge oleh seorang Baloiski. Miscalculate, karena nggak ada mana dari seorang Valentinanya. Valentinanya nggak ada mana jadi nggak bisa masuk lebih dalam. Sedangkan Finn berhasil mencuri di depan sana nampaknya dengan satu buah gold buff. Masih coba untuk membuat permainan dari tim RRQ Hoshi ini mengejar ketertinggalan. Tapi di sisi sebaliknya di arah bottom lane, Luke lebih pede banget untuk coba head to head dengan seorang R7 nih. Mau cara juga Opung lawan. Iya, dan Baloiski masih melakukan rotasi, mengganggu-ganggu. Ini mapnya terang banget kayak buat Geek Farm ya. Karena Baloiski bisa berada di mana-mana. Dia bisa rotasi ke area atas, ke area mid, ke area turtle. Bahkan nantinya turtle kedua yang sudah mulai muncul. Tapi Kadera kali bakal coba untuk mengepuk ke arah seorang Skylar. Ya di mana? Ini dari Kadera juga tenang banget sih. Ya, Dia nggak terlalu ini loh, kepancing, pengen maju. Iya. Padahal Skylar mencoba untuk mancing-mancing gitu kan. Dengan area out of Thievery juga. Coba di-poke dari Skylar. Tapi Kadera kali ini coba untuk flicker mundur terlebih dahulu. Dan Baloiski menahan 4 pemain di area atas. Wow, sudah dikeluarkan. Tapi kali ini Dark Nightfall dibuka. Dengan terkena silence dari seorang Albertnya. Dibuka altarnya dan bahkan masih bisa survive. Pemain-pemain dari Akirasi. Namun Hans kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Finn menarik dengan Shadow Stampede-nya. Baloiski masih bisa bertahan dan Alzura mencoba untuk maju. Finn tumbang, first blood jatuh ke tangan seorang Alzura. oh my god, Spectre dibalas Spectre. Alter dibalas Alter. Nampaknya kali ini lihat dari Kadera memiliki keunggulan. Baloiski akan mengumpulkan jiwa dan raga untuk sebuah planting yang dilakukan di top lane. Tapi Luke membuka terlebih dahulu di bottom lane dengan ada satu buah turtle yang sudah diamanin oleh Luke. Tapi Luke tidak boleh lupakan, Albert lebih cepat datang dibandingkan dari seorang Hans nampaknya kali ini. Yes, menuju ke arah turtle. Nanti Falls belum ada, Alzura di garis depan. Mau coba dipaksa dan retribution di short point from Albert. Tidak akan tercuri untuk kedua kalinya oleh seorang Albert. Yes, masih 1 untuk 1 tapi di top lane yang paling penting adalah gold lane yang selalu bertanding dan memang dua-duanya berjuang untuk menggemukin di arah dari gold lane-nya sendiri. Yang penting kenyang dulu ya untuk segi farmingannya. Tapi kalau kita lihat dari emblemnya Niko, dari seorang Hans lebih ke arah movement speed dan juga penetration. Yes, ini pasti butuh banget sih buat penetration dengan Wah, apalagi punya Hellcat high end try. Ya. Makanya itu damage-nya bakal lebih sakit lagi. Oke, tapi nampaknya kali ini kita lihat dengan Baloiski membuka lagi, coba untuk mengganggu pergerakan. Kadera masih mendapatkan gold buff, masih mau lebih di depan sana. Skylar belum memiliki power peak-nya. Para pemain dari tim Geek Farm mencoba menuju ke arah seorang Finn. Finn gak punya flicker atau kalkulasi, tapi lihat Heavy Spin belum dikeluarkan. Alzura udah mengeluarkan satu buah altarnya, terlalu terburu-buru. Trigger disiplin dipaksa oleh seorang Albert. Ini salah satu momen yang cukup penting. Dia paksa incer ke Alzura karena dia tahu dia bisa melepas altarnya. Dan kali ini gak akan ada altar untuk seorang Alzura. Sementara 3 pemain di area atas ini zoning yang dilakukan ke arah seorang Kadera tentunya dari RRQ Hoshi. Belum terlihat cukup signifikan, tapi Baloiski sudah terlihat menyeberang kali ini dengan satu buah barriernya di pop up begitu saja. Tapi Hans mencoba untuk mengincar ke arah seorang Finn kali ini. Menculik satu pemain di saat Baloiski yang menjadi distraction untuk RRQ Hoshi. Mereka tidak melihat
adanya Hans yang mulai muncul dari arah belakang. Yes. Dan berapa kali kita melihat bahwa dari Balois dia berhasil untuk memancing 3 sampai 4 pemain untuk RRQ Hoshi. Buset, lihat tapi di arah bottom lane. Loh, Tamus yang mengamuk. Ini harusnya udah jadi corrosion sih. Lihat, dari R7 gak bisa bertahan, dia bahkan harus mundur. Tapi ini akan menjadi team fight selanjutnya di arah Turtle. Bahkan, ini akan menjadi fight 5 versus 5. Kenapa? Karena dari Beatrixnya kayaknya bakal coba untuk membantu melakukan pertukaran rotasi dia. Udah ada 3 orang di arah posisi tim Geek Farm yang siap untuk melakukan team fight. Dan bahkan arah Kyoshi pun juga sama. Dia juga nggak mau tinggal diam. Udah membuka, ada Albert tepat sana. Poloski is coming. Finn, seperti biasa, menjadi satu buah garda terdepan untuk tim RRQ Hoshi. Alzura is coming. Tapi kali ini dia nggak ngamanin Altan. Wajah! Jangka satu buah heavy spin. Dan ditambah dengan satu buah default ditutup R7. Untungnya R7 still survive. Kali ini lihat para pemain dari tim RRQ Hoshi tetap bisa mendapatkan turtle. Para pemain dari Geek Farm, mereka gagal counter setup yang dilakukan RRQ Hoshi. R7 lah di situ tiang utama poros terpentingnya. Gila, tapi kali ini dia remitnya bakal coba dipaksa. Luke berada di paling depan dengan R7. Terlalu jauh dari kawan-kawan RRQ Hoshi namun memotong pergerakan dari seorang Luke. Paloski kali ini bakal coba kabur terlebih dahulu setelah melihat Luke tumbang di tangan pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dipotong, digunting, gak boleh balik dengan selamat tentunya. Itu kalau nggak kena knock out strike sama R7, itu Dudley Falls ke belakang udah full totally. Kombonya combro banget itu. Combro banget ya. Dua coy. Dia wacas, dia heavy spin, ditambah Dark Knight Falls. Albert lagi yang kejepit di sana. Iya. Ya, Tapi kali ini, sejauh kita melihat juga dari Hans, dia masih nunggu dulu ya. Dia nunggu momen, dia nggak ikut tim fight besar kalau memang nggak yakin. dia mainnya lebih aman sih. Benar, kalau Geek Farm mereka gak menang ya udah. Dia langsung farming lagi. Iya, tapi masalahnya ini apakah Geek Farm mereka akan mulai kesetir nih perlahan tapi pasti oleh RRQ Hoshi. Karena kelihatan banget dari Hans yang mencoba untuk mengincar ke arah Clay atau ke arah Finn-nya di arah backline. Ini Bikin Elzura- hati-hati banget sama Hans. Elzuranya harus lebih wise untuk melakukan spamming sih. Jangan sampai di momen kayak tadi dia bisa team fight, dia nggak punya mana. Masalahnya pas dia buka dengan heavy spin tadi, dia copy kan tuh si Albert. Hah? Itu masih ada altar Iya. juga dari seorang Finn. Yes, ditambah lagi dia nggak punya mana di depan sana, lihat gak? Iya. Habis tuh, sampai pakai flicker buat Iya, kabur kan. beberapa kali, 2 kali dia menggunakan tidak punya mana di saat team fight. Itu menurut gua itu nggak wise banget. Dia harus lebih wise untuk menggunakan. Jadi agak sia-sia ya. Iya, dia gak ada follow damage, sedangkan dia salah satu damage dealer yang besar loh untuk seorang Geek Farm. Iya betul banget. Ini harus lebih berhati-hati, kalkulasi dari mana usage-nya kali ya Ji, yang seperti kamu bilang ya. Betul. Elzura ini harus diperhatikan, tapi Cadera sepertinya bakal bermain lebih objektif di area atas R7. Sudah melihat pergerakan dari Cadera, tapi ternyata Elzura dan juga Paloski siap untuk membabysit top. Cadera bakal coba di cover habis-habisan. Oke, Lord spawn kali ini. Lord masih kecil, tapi Skylar langsung mundur ke arah belakang. Paloski mencoba untuk melakukan sedikit tadi initiate, tapi ternyata ke arah yang salah ya. Iya. Kalau Paloski ini kayaknya memang dia untuk inisiator oke, tapi mungkin dia lupa tuh mana kiri mana kanan tadi ya. Oke. Oke, Nampaknya kita bakal lihat RRQ Hoshi sudah membuka terlebih dahulu Lord yang ada di garis depan. Skylar, hero image ke arah depan untuk memberikan sedikit distraction terhadap Paloski, tapi bukan hanya itu. Permasalahannya R7 di depan sana. Terkena sedikit sounding out. Paloski belum ada one shot. Heavy speed dikeluarkan dan bahkan lihat adu gangsi dilakukan. Satu penyamankan. Paloski dan harus menuju ke arah Skylar. Skylar menjadi biar ini sepakkan Sadera. Kali ini gak berhasil mendapatkan Skylar yang di sisi sebaliknya R7 is coming. Flicker dikeluarkan. Azura survive. Dan bahkan 3 orang hilang. RRQ Hoshi menangkan team fight kali ini. 3 pemain tumbang dari Geek Farm di mana? Tadi kita ngeliat Elzura mencoba untuk lari dari kejaran seorang R7, tapi dia flicker ke arah depannya Clay juga, yang membuat tentunya dari seorang Clay masih bisa untuk menumbangkan seorang Elzura. Aku nggak tahu kenapa itu team fight paling tidak efektif yang pernah aku lihat. Soalnya posisinya, Karena bukan, ini kepecah belah, short skillnya nggak tahu mengarah kemana, tidak terfokuskan, terdelivery damage yang dia miliki, semuanya nggak ada yang terfokuskan. dan Elzura posisi ngebuka heavy spinnya juga gak connect ke pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Ya, sebenarnya itu kelihatan seperti yang kalian bilang ya, itu karena ada cloud altar juga. Jadi Oke. semua hitungan jadi agak sia-sia, miss semuanya. Mau gak mau mereka harus komit satu dan komit itu masih bisa bangkit lagi. Oke, tapi nampaknya Opung Wawa kali ini sama-sama mereka mau komit. Ada Cadera depan sana mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Tapi Cadera kayaknya udah mulai harus ganti senjatanya sih. Dia nggak boleh pakai render lagi depan kayak gini sih. Iya. Dia Nibiru sih harus Nibiru standby. sudah Nibiru ya. Wesker sih. Karena posisinya kayak tadi. Ketika seorang Skylar sekarat. Kalau dia tadi pakai Nibiru, mungkin case-nya Skylar tumbang.
Tapi tadi kan dia pakai Rainer, tapi Rainernya nggak bisa dapetin pergerakan dari seorang Skylar. Ya memang berat untuk melakukan aim terhadap Skylar yang moving speednya terlalu cepat. The Wind of Nature ya untuk Skylar kali ini. Ya, ini akan menjadi salah satu hero yang bermasalah pastinya nanti yang dipakai oleh Skylar Cloud yang bakal bisa melompat langsung ke garis belakang. Oh, tapi Albert langsung ngelok ke arah heavy spin-nya kali ini connect ke arah seorang Kadena. Tapi Baloiski terkena efek slow dan bakal tidak bisa memfollow up. Satu buah wild charge connect, tapi kali ini bakal coba dibuka. Reward manipulation-nya mencoba untuk menangkan teamfight kali ini, tapi Elzura mencoba untuk heavy spin balik ke arah seorang Albert. Albert masih bisa dibuka, dibalikin teamfight-nya. Anarchy Hoshi menumbangkan 4 pemain sekaligus. Hans berada di paling depan, berhasil untuk mendapatkan Albert, tapi R7 bakal coba untuk mengejar Hans. Masih bisa lari, masih bisa survive, tapi 4 teman-temannya. R7! Knockout strike! Killing spree! Flicker yang dilakukan R7 berhasil melakukan wipeout! Satu momentum yang didapatkan oleh Skylar. Wipe out by Head and Shoulders kali ini tentunya membuat angin segar fresh seperti Head and Shoulders. Wow. Ketika dari seorang R7 melihat rotasi yang dibawa sama Hans ketika dia mau lari dari tim fight-nya, ini langsung dipotong habis-habisan sama R7. Yes, dan juga MU yang mengcopy tadi karena dari heavy spin, itu gak ada follow up-nya sama sekali. Benar, dan posisi altar lagi dan lagi. Altar, benar. Pin, ini yang udah kita bahas ya, siapa yang ngebuka altarnya di momen yang pas. Yang terakhir. Yang terakhir, yang bisa menyelamatkan pemain-pemain dari timnya, ini bakal menjadi poin penting. Tapi kali ini Baloiski harus tumbang di tangan Anarchy Hoshi. Mencoba untuk mendapatkan Lord. Namun tidaklah mudah kali ini. Yes, bukan mudah, tapi sulit sekali calculate yang dilakukan oleh seorang Baloiski. Iya. Kayaknya dia udah mengeket, tapi sayang sekali tampaknya tidak berhasil. Purple buff-nya masih didapatkan oleh seorang Albert. Lihat, ini nih, Opung Wawa silakan. Ya, sini kalau kita lihat memang dari replay by Samsung Galaxy A series, di mana fight-nya yang terpecah belah seperti ini, gak ada follow up damage sama sekali yang bisa dilakukan karena posisi dari heavy spin berarti bahwa Valentinanya dia nggak bisa lagi untuk melakukan hero assault. Oke, base turret dari King Farm kali ini dipegang oleh tim Anarchy Hoshi. Oleh di depan sana, coba untuk melakukan sedikit distraction dan berhasil menyelesaikan Lord dengan cukup cepat. Posisi Anarchy Hoshi memenangkan 5.000 gold dengan ada 11 poin kill yang dia miliki, tapi satu hal, dia tetap belum bisa mendorong, tetap belum bisa melakukan distraction. Dikejar kali ini Hansnya, tapi Skylar Buset. cuek banget, cuek. Gak kelihatan. Buset. Itu gak kelihatan itu. Oke. Dan padahal posisinya Clay udah ngeliat nih. Dari seorang Hansnya di area atas, namun tidak akan dikejar. Anarchy Hoshi, mereka lebih memilih untuk mengatur lini minionnya. Ya, dan maksudnya balik X juga sudah terlihat bahwa Skylar ada di atas sana bersama dengan Clay, berarti di sini game yang kedua ini sudah mulai membaik. Dari item-item yang bisa dimiliki oleh pemain Anarchy Hoshi. Jadi mereka pasti akan bisa melakukan team fight balasan. Mereka juga masih punya cover-coveran di belakang dengan ada Cold Altar tadi. Dan tinggal nunggu momentum sebenarnya buat Anarchy Hoshi. Bagaimana cara untuk mereka bisa masuk. Karena Geek Fam di sini mereka tarik ulurnya juga bagus. Mereka gak semerta-merta langsung maju ke depan. Mereka pick dulu, mundur lagi ke belakang. Mereka maksimalin banget Mereka kiting ya. hero dari Baloiski, benar, Grok. Iya, sama satu lagi. Anarchy Hoshi udah tahu nih, ini yang membuat momen kalau Baloiski. Jadi Baloiski aja kita all in nih, okay, no problem. Mereka lebih mementingkan Baloiski yang coba untuk mengganggu sih sebenarnya. Dan problemnya Elzuranya belum bisa memfollow up dengan maksimal dari tadi. Elzura tuh kayak dia lebih cari momentum gimana bisa mulai team fight tergantung dengan IMU-nya siapa yang dia copy. Yes. Kalau dari Albert heavy spin-nya benar-benar harus on point connect, nunggu altar dari Finn kepake dulu. Kalau Karena aku better ini gak sih? Apa tuh? Altar kan? Gini, ada dua. Altar Oke, ya? Ada altar. altar dengan si punya Yves. Altar sama-sama Reward team Reward fight. manipulation. Altar sama-sama team fight, benar. If juga, tapi kalau dia heavy spin yang dia ambil, concernnya adalah dia harus cancel YP. Mau gak mau kalau dia udah ambil heavy spin. Kalau sebenarnya concernnya. itu tugasnya Hans sih. Ya tapi kalau misalnya Hans ke arah If, Skylarnya yang bebas, itu problemnya. Dan ini itemnya, Pung. Kita lihat, udah akan ada ke arah Blade of Despair untuk seorang Hellcat, ini burst damage, tapi Skylar dia nggak mau ini menjadi sebuah trigger untuk dia ditumbangkan. Dia butuh immortality, Ya. dia respect dengan Wind of Nature. Di sisi sebaliknya, roamer dari seorang Baloiski menuju ke arah Blade Armor untuk nahan defense, tapi menurut aku nggak bisa. Karena di kanan, Skylar udah punya Malefic Roar. Sedangkan Finn belum ada yang bisa numbangin kali ini posisinya kalau bukan karena tidak ada satu buff flicker. Yes, dan juga item-item pemain dari Anarchy Hoshi kan lebih karena defense kalau kita lihat sekarang. Iya. Jadi benar sangat mengandalkan yang namanya skill. Damage-nya cuma dari Anara dari Skylar, Clay, atau bahkan R7. Karena dia punya satu buah Hunter Strike tadi ya dari R7 sendiri. Jadi penetration akan lebih
berasal lagi dari R7 sendiri. Sementara Lord yang kedua ini kali ini, ketiga bahkan. Sakit banget. Bentar. Kedua ya. Ini Baloyski-nya udah dicicil loh. Baloyski Dipoking loh. dipok aja sih sebenarnya. Justru itu yang problem. Baloyski-nya sekarat lama-lama. Fix nggak bakal- banget Lord di tangan Ararki. Ini kan dipancing kayak gitu, trigger disiplin lihat tuh. Dipoking lagi, kena burn fire, ya kan efek clay. Dia ada punya glowing wand. Ntar Skylar dia punya tuh, lihat DHS dipoking, dibalaskan keadaan, Baloyski sekarat, mundur lagi. Dia pasti bakal kayak gitu. Dia memang sengaja. Karena gameplay Baloyski kan dari tadi kayak gitu. Dia menunjukkan badannya, Betul. dia menjadi korban. Oke, kalau lo maunya kayak gitu, gua poking. Lo jadi korban beneran. Kalau korban beneran, tapi lo gua poking dulu. Gua nggak mau all in kalau ketika darah lo banyak. Dan kali ini Lordnya masih coba dipoke, Reward Manipulation mulai dibuka. R7 memotong pergerakan dari Luke, tapi Baloyski berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tapi kali ini Han akan menjadi trade untuk Araki Hoshi dan bakal dipaksakan teamfightnya. R7 hanya mengusir 4 pemain dari Geek Farm, tapi dengan 1 Lord yang kecuali. That's why lu gak pengen Baloyski deket-deket dengan Lord. Iya, seperti apa coba dipaksa, masih bisa di high ground defensive oleh Alzura depan sana. Oh my god, Baloyski again membuat sedikit distraction dan bahkan best turret dipecahkan. Lord setelah muncul, Luke akan berada di gas depan. Dari seorang Kadira, kali ini bakal coba untuk menunggu momentum. Baloyski kembali hadir dengan wild charge-nya. Ingat, Baloyski kali ini berhasil memberikan sedikit nuansa untuk Geek Farm di game yang kedua. Balikan keadaan, bahkan Elzura dia belum ngambil altar. Di depan sana, altar terbuka untuk kedua belah tim. Dan bahkan tiba-tiba dilakukan, Baloyski tertahan. R7 mundur karena belakang tidak ada altar kembali dan bahkan konsil. Mau gak mau Ararki Hoshi mundur. Ararki Hoshi telah menyelesaikan tugas melepaskan Lordnya. Kehempas ke bumi dan itu saatnya untuk pulang. No more extend. Gak ada lagi tim fight tambahan. Dia nggak punya sword skill di sana. Dan menurut aku bagus banget Elzura, dia ngopinya ke arah altar yang bisa menangin tim fight untuk Geek Farm sendiri. Memang Lordnya sempat ditumbangkan sama Araki Hoshi, tapi Araki Hoshi pun gak bisa ngeculik ke para pemain-pemain dari Geek Farm karena altar yang dibuka sama Elzura. Ya karena altar ya otomatis head to headnya ya siapa yang lebih dahulu bisa menghabiskan altar lawannya Dan juga. bahkan aku merasa Finn dipaksa tadi ngebuka altarnya karena posisi jauh banget tadi, diincer habis-habisan. Dan Baloyski dengan satu barrier yang nutupin pergerakan dari Finn dan juga pemain-pemain dari Araki Hoshi. Mau gak mau mereka harus tim fight di sana. Karena mereka udah gak bisa lari lagi, ada barrier dari situ. Oke, dan ini masih bakal berimbang juga satu sama lain. Tapi dari mungkin win rate probability-nya tadi by Samsung Galaxy, kita masih melihat Araki Hoshi, mereka pegang kendali. Untuk win rate di sana ya. Cuman ini kan semakin late-nya berarti satu momen aja nih. Situasi akan langsung berbalik. Mereka gak boleh lagi berbuat kesalahan. Menit 18 lagi. Apalagi menit ke-18, mana Lordnya ini ada Lord yang sudah evolve. Jadi harus benar-benar waspada dari kedua tim. Menurut sini ya, Geek mereka mainnya tanpa less pressure lah dibandingkan Pressure, dengan Araki Hoshi. Oke, Albert depan sana lihat. Damage-nya terlalu sakit. Para pemain dari tim Araki Hoshi. Mereka harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan R7 terlihat posisinya. R7, immortality ada. Dan kalau R7-nya pun mau di-commit sama Baloyski, itu akan menjadi sebuah trigger. Skylar bebas banget. Oke, Skylar kita anggap dia punya Wayne of Nature. Dia punya satu buah sprint. Tapi problemnya adalah Skylar nggak punya perubahan. Wild Charge possible untuk meng-cancel itu. Heavy spin juga. Dan bahkan Hans masih bisa menangkap dia. Bukan mengejar ya, menangkap. Kalau mengejar, sulit. Itu possible-nya, wah itu terlalu tinggi lah. Untuk Skylar chance bisa cabut. Intinya bagaimana dari nanti misal dari Harsnya masuk, terus dia bisa kasih burst damage yang cukup. Buat bisa tumbangin secara langsung ya. Ini ke arah dari Instan Skylar. ya, ke arah Skylar ya. Nah lagi kan, nah itu gameplay Ini Baloyski. Baloyski. Ini gameplaynya dia. Oh iya pokoknya Mau nggak- teman-temannya masih di bawah. Dia udah absen duluan. Ya mau nggak mau dia paksa. Mau nggak mau dia paksa untuk dipoking terus sama Clay. Dipaksa terus entah sama Finn. Pokoknya gimana caranya Baloyski ini dia tuh punya darah yang sekarat. Nah kalau di situ posisinya mau di all in udah urusan belakang. At least kalau dia all in di darah yang segini, ini bakal menjadi kerugian untuk Araki Hoshi. Short skill banyak keluar dan tentunya ada crowd control apalagi Luke. Lalu offside kali ini nampaknya di posisi tengah Momo-chan. Iya, sementara harus join tim fight lagi kali ini dengan pemain-pemain. Geek Farm kali bakal coba dibuka dari Ignite Soul-nya. Dan bahkan altar juga sudah dibuka oleh seorang Finn. Alzura berada di paling depan. Kadira yang tumbang di tangan seorang R7 kali ini Baloyski. Mau tidak mau harus mundur, ada satu buah blazing duet. Dan seorang Skylar, Alzura dikejar. Where are you going? Terkena Arcane Shot tapi Alzura. Oh masih punya Winter Trance tapi R7 lagi
lagi-lagi memotong pergerakan dari seorang Elzura. Oh my god, ini Geek Farm terpecah belah. Elzura masuk terlalu dalam, mau coba dapetin claim, malah ternyata ini membuahkan dia harus tumbang. Terlalu terburu-buru. Elzura nih harus lebih ini, kayak menurut aku ya. Elzura harus lebih sadar kalau dia tuh penting banget di dalam teamfight ini. Iya, Kalau karena- dia adalah salah satu penopang kemenangan dengan ada altar yang dimiliki Spectre-nya. Iya, Sebenarnya- damage dia kan bisa area juga gitu loh. Iya, jadi dia kalau dia yang ngedive, dia bakal kehilangan posisinya. Dia nggak bisa nge-cover temennya. Beda kalau Hans yang ngedive. Tapi aku pengen mention satu adalah dari R7 dia bagus banget. Bagus Dia banget. dapetin Kadira dulu tadi. Yes. Itulah sebabnya kenapa gak punya cukup damage tadi dari Damage-nya, Geek Fam. Bener. Udah nggak punya cukup damage, Elzura yang masuk ke dalam. Elzura Hilang yang lagi. paling depan. Kelar, nggak bisa dijemput. Kalau Iski nggak bisa jemput, dan tapi lihat. Araki Osi kali ini dengan ada best turretnya yang sudah terbuka dengan sangat bebas menuju ke arah base-nya Demar Araki Osi. Mencoba untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua kali ini. Elzura is coming. Lihat altar sudah dipegang. Maka coba dihabisin. Nanti Pulse telah dikeluarkan ke arah bawah. L7 Immortality-nya mencoba melihat Hans tertarik. Kali ini altarnya terlambat. Hans tumbang. Dan masih ada satu bos Spectre di depan sana. Clay harus mundur ke arah belakang. Hans still survive. Skylar. Blessing duetnya tidak terlalu impactful. Gak ada orang di depan sana. Dan bagaimana para pemain dari tim Araki Osi, mereka berhasil menghilangkan seorang Hans. Satu orang jungler Arki Pam sudah hilang. Tapi kali ini Super Minion yang mulai masuk ke area atas dan juga area bawah masih bisa ditahan. Geekfam masih memiliki Asaka karena kali ini dari seorang Finn sudah membuka altarnya. Udah terlihat low banget pemain-pemain dari Arkeosi, tapi look begitu kuat Inferno di pop up kali ini. Skylar harus mundur, harus pergi dari base dari tim Geekfam kali ini. Sementara Albert akan tumbang di tangan seorang Elzura dan Geekfam masih bisa survive, masih bisa melakukan defense atas base-nya. Yes, dia masih bisa survive karena di arah bottom lane tadi dengan adanya Hans yang berhasil mendapatkan momentum yang sangat tepat membuat waktu lagi untuk Araki bisa kembali mendapatkan kemenangan karena lihat di sisi sebaliknya R7 kali ini bakal coba dikejar oleh seorang Pahala Iski. Wajah telah dikeluarkan, Kadera is coming, Power of Nature. R7 tidak ada flicker lagi dan bahkan Nongos telah dikeluarkan dan down. Hilang begitu saja, hilang dengan 1 menit. Dia harus menunggu 60 detik. Wow. Ini kesempatan buat Geek Fam untuk dapetin dulu setidaknya ya. Semua objektif yang di luar base dari Arkeosi diambil. Setuju. Ini 1 menit adalah 1 menit yang berharga banget. Menit-menit seperti ini kesalahan kecil saja bakal ke-punish dan lihat itu. Satu turret di bawah ini harus dipecahin sama mereka. Ya 1 turret plus mereka bisa dapetin semuanya buat lore-nya kalau mereka pengen setup. Tapi setannya bakal lebih enak kalau dapet dulu nih turret bawah nih. Objektif turret ya, tapi mereka bakal fokus dulu. untuk di area mid terlebih dahulu ke bawah. Dan bahkan mungkin membiarkan di bawahnya di press sama minionnya. Dan kali ini Finn coba untuk menarik ke arah seorang Elzura. Real world manipulation dibuka orang seorang Clay. Membuat Elzura harus pulang karena pemain-pemain dari Arkeosi mereka nggak mau sampai ditembusin ke arah inhibitor. Terlambat. Kalau sampai inhibitornya pecah, ini bakal sulit banget untuk Arkeosi. Tapi Hans sepertinya agak terlambat ya ke area bawahnya ya. Terlambat. Karena posisi dari Arkeosi mereka udah bisa ngebalikin Geekfam untuk tidak nge-press terlalu jauh. Ya, betul banget. Walaupun tetap mendapatkan turret ya, tapi itu agak sedikit terlambat. Harusnya dia bisa mendistract di arah base turret di sini. Dan bahkan para pemain dari tim Arkeosi, mereka udah stay by on position. Albert, retribution-nya, ada Sadera di depan sana. Coba untuk memberikan sedikit poke damage supaya nanti ketika Hans datang dengan retribution-nya dia udah selesai. Tapi Paloiski, seperempat darah without immortal, tidak pakai immortal. Apakah mereka tetap akan berani untuk melakukan engage terhadap Arkeosi? Sedangkan R7 sudah kembali lagi ke lane of Sun kali ini Momochan. Iya, dan dia selalu nge-cut dari arah blind spot ya. Jadi Geekfam ini harus perlu berhati-hati banget dengan positioning dari R7. Oke, lihat di situ Blazing Duet dikeluarkan. Spectre di saatnya tepat. Real world manipulation. Kadera di arah belakang nggak bisa membantu teman-temannya. Paloiski masih berhasil dan lock versus everybody. Kali ini mencoba untuk melakukan distraction engagement yang dilakukan. Sadera flicker berhasil menyelamatkan, tapi di sisi sebaliknya Han. Ini war tarik ulur yang luar biasa. Luke masih bertahan keras di depan sana dan bahkan tidak ada satupun yang ditumbangkan. What a fight dari kedua belah tim. Tarik ulur is real. Gila, lihat posisi Elzura, lihat posisi Kadera, mereka menjaga posisi mereka bener-bener hati-hati banget. Jangan sampai kelok sama heavy spin. Dan Hans tadi posisinya udah buka Red Nightfall, tapi masalahnya masih ada altar lagi dan lagi. Ya sini adalah Symphony of Skill yang terjadi tadi. Iya sih. Oke, dia buka barrier supaya dia tahu ada tembok di sana untuk terkena Wild Charge. Oh my god, Wild Charge kali ini Blazing Duel. Luke diamankan oleh seorang Luke. Lihat di R7 di arah belakang sana. Mencoba untuk mundur. Immortality Pin. Hans terperangkap dan Hans hilang. Gak bisa dan Albert.
dapetin 2 kali ini. Di sisi sebaliknya Elzura kan bisa bertahan kembali dan bahkan knockout strike membuat Elzura down. Lord sudah menuju ke arah mid lane, membuat tim RRQ Aussie walaupun mereka kehilangan Lordnya kali ini, tapi mereka masih memenangkan team fight-nya. 1 menit itu adalah hal yang lama. Mereka bahkan maksain team fight-nya karena mereka tahu mereka nggak bisa dapetin Lord. Mereka tumbangin setidaknya pemain dari Gifam yaitu Han. Yang kita tahu ini udah maju tadi ke area depannya dan bahkan Elzura pun terpick off begitu saja. R7 kali ini bakal 1v1 situasinya dengan seorang Luke dan bahkan di-cut begitu saja. Dari area tengah Baloyski menahan posisi minion, dia tidak nge-push ke area PC, tapi di area base kali ini R7 mencoba untuk pasang team fight-nya Kadera. Di area belakang gak ada yang nge-cover. Luke 1 versus 2 dan bahkan altar dibuka. 2 pemain tumbang dari Gifam dan bahkan Baloyski gak punya momentum dan RRQ Aussie menyamakan posisi 1 sama kali ini. RRQ Aussie memasak ke game yang ketiga. Tidak akan melepaskan kembali kemenangan untuk para pemain tim Gifam. 1 sama Israel again. Dan bahkan kalau bisa aku lihat